James Gunn akhirnya secara resmi berpisah dengan Marvel Cinematic Universe melalui film yang akan kita bahas kali ini. Sebuah film yang menutup salah satu trilogi terbaik milik Marvel Cinematic Universe, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai akhir dari perjalanan mereka semuanya. So, langsung saja makan sagu sambil nonton Cinta Fitri. Ini dia yang paling kalian tunggu, Guardians of the Galaxy Volume 3 Variant. Here we go again. Welcome to Rewatch. Dirilis pada bulan Mei tahun 2023 ini, disutradarai kembali oleh James Gunn dengan melibatkan jajaran aktor seperti Chris Pratt sebagai Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldana sebagai Gamora, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Karen Gillan sebagai Nebula, Pom Klementieff sebagai Mantis, Vin Diesel sebagai Groot, Bradley Cooper sebagai Rocket Raccoon, Sean Gunn sebagai Kraglin, Chukwudi Iwuji sebagai High Evolutionary, Will Poulter sebagai Adam Warlock, dan sejumlah cast lainnya yang ikut meramaikan film yang satu ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk membahasnya, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan film yang satu ini. Cinema Experience bisa kalian dapatkan hanya dengan menonton langsung filmnya. Film ini dimulai di dalam sebuah kandang penuh dengan rakun yang masih kecil. Pada saat mereka semua sedang bebas bermain, sosok yang menakutkan yaitu High Evolutionary akhirnya mendekati kandang tersebut dan dia mengulurkan tangannya untuk masuk ke dalam kandang dan menangkap salah satu anak rakun, dan dia adalah Rocket. Di masa kini, Guardians of the Galaxy yang terdiri dari Peter Quill, Rocket Raccoon, Groot, Mantis, Kraglin, dan Cosmo the Space Dog sekarang sudah bermukim di Nowhere dan mendirikan markas mereka di sana, seperti yang sudah diceritakan dalam special presentation The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Peter Quill sendiri masih berduka atas kehilangan Gamora yang asli dan sering menghabiskan waktunya sambil mabuk-mabukan hingga dia pingsan, sehingga Nebula harus membawanya menuju ke kamar. Sementara itu, Kraglin dan Cosmo saling bersaing karena mereka menguji kemampuan telekinesis mereka. Kraglin mencoba untuk menguasai penggunaan panah Yondu dengan siripnya, tapi dia belum bisa sepenuhnya untuk menguasai senjata tersebut. I told you a million times, I'm not a damn raccoon. Sementara itu, di tempat lain, sosok yang dikenal sebagai Adam Warlock yang diciptakan oleh Sovereign High Priestess yaitu Ayesha terbang dengan kecepatan penuh menuju Nowhere dan menabrak Rocket. The Guardians pun akhirnya segera bertindak. Namun, dalam pertarungan, Adam Warlock berhasil memutus kepala Groot, meskipun Groot masih tetap baik-baik saja, dan secara langsung dia akhirnya menargetkan sasarannya kepada Rocket. On the ground! Peter dan Mantis berusaha untuk membantu Rocket setelah dia terluka parah akibat serangan dari Adam Warlock. Sementara Drax berusaha untuk menghadapi pria berkulit emas tersebut. Sebelum Adam Warlock bisa membunuh Drax, Nebula menusuk Adam Warlock dengan menggunakan pedangnya. Obat medis yang digunakan Peter untuk menyembuhkan Rocket ternyata tidak berfungsi dan hampir membunuhnya. Sebelum Nebula menyuruh mereka untuk melepaskan obat tersebut dari Rocket, Adam Warlock pun akhirnya mundur dan meninggalkan Nowhere dalam keadaan hancur. Ketika The Guardians akhirnya membawa Rocket untuk diselamatkan, kita kemudian dibawa menuju ke flashback di masa ketika Rocket dijadikan bahan percobaan oleh High Evolutionary. Dia ditandai dengan nama 89P13, kemudian dilemparkan ke dalam kandang dengan 3 subjek percobaan hewan lainnya, yaitu seekor berang-berang dengan tangan mekaniknya yang diperankan oleh Linda Cardellini, seekor walrus dengan kakinya yang beroda yang diperankan oleh Asim Chowdhury, dan seekor kelinci dengan berbagai tambahan mekanik yang diperankan oleh Michaela Hover. Mereka berteman dengan Rocket yang ketakutan dan akhirnya membuatnya bisa mengusir rasa kesepian. Kembali ke masa sekarang, The Guardians kemudian menemukan bahwa Rocket memiliki tombol yang bisa membunuhnya di dalam tubuhnya, yang bisa meledak jika mereka berupaya untuk melakukan operasi terhadap dirinya Rocket, dan mereka menyimpulkan bahwa Adam Warlock dikirim untuk mengambil Rocket. Nebula kemudian menemukan bahwa ada kunci akses yang bisa mengatasi tombol pembunuh tersebut. Namun kunci itu berada di Orgo Corp, yaitu perusahaan yang pernah melakukan percobaan terhadap Rocket. So he'll die if we operate on him? And he'll die if we don't. There has to be some way to bypass it. It's okay, friend. Don't let them scare you.
Peter Quill tidak menyia-nyiakan waktu. Dia memimpin The Guardians kecuali Kraglin dan Cosmo the Space Dog untuk pergi ke sana dalam rangka menyelamatkan temannya itu. Di laboratorium Arete di Counter-Earth, The High Evolutionary bertemu dengan Ayesha dan Adam Warlock, yang mana pada dasarnya Ayesha dan Adam sebenarnya tidak hanya bekerja untuk High Evolutionary, namun High Evolutionary jugalah yang bertanggung jawab atas penciptaan Sovereign serta ras dan spesies lain di seluruh galaksi. Dia mengirim Adam Warlock untuk mengambil roket karena roket adalah aset yang paling berharga untuk High Evolutionary. Ketika dia mencoba untuk menyiksa Adam karena kegagalannya dalam mengambil roket, Ayesha kemudian memohon kepadanya untuk berhenti menyiksa Adam karena dia memandang Adam ini sebagai anaknya. Di High Evolutionary kemudian memberitahu bawahannya, yaitu Theo yang diperankan oleh Nico Santos, bahwa dia tahu kemana The Guardians pergi. I was stabbed, you extraordinary phallus! Para Guardians pun akhirnya tiba di Orgoscope yang menjadi markas besarnya Orgocore. Sementara mereka bersiap-siap untuk menembus perisai, Peter Quill dan Mantis saling berdiskusi tentang bagaimana dia belum pernah kembali lagi ke bumi sejak dibawa oleh Ravagers. Dan Peter Quill pun mengatakan bahwa satu-satunya orang yang akan dia kenal di bumi adalah kakeknya, dan dia tidak tahu apakah kakeknya itu masih hidup. Beberapa saat kemudian, kapal para Guardians diserbu oleh Ravagers yang dipimpin oleh Stakar-Ogord yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Sementara versi alternatif dari Gamora yang pertama kali muncul dalam film Avengers Endgame sudah bergabung bersama dengan Ravagers, dan dia diam-diam sudah berkomunikasi dengan Nebula. Peter Quill terkejut melihat Gamora meskipun versi ini tidak mengenal anggota Guardians yang lainnya. We have an appointment! We have an appointment! With who? With Gamora. With Gamora! What? Stakar-Ogord memberikan pakaian luar angkasa kepada The Guardians dan memerintahkan mereka untuk menghindari orgosentris ketika mereka mencoba untuk mengakses catatan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang Rocket. Kita kemudian dibawa ke kisah flashback yang lainnya yang menunjukkan betapa cerdasnya Rocket. Itulah sebabnya High Evolutionary menjaga dirinya dengan sangat dekat. Dia juga menyaksikan perkembangan Counter-Earth, tempat High Evolutionary mengirimkan para eksperimennya yang sudah selesai. Dia menunjukkan Rocket sebuah mesin di mana dia mencoba untuk mengembangkan tahap evolusi dari beberapa hewan tertentu, tapi belum menyempurnakannya hingga titik di mana hewan-hewan tersebut lebih dari sekedar monster yang tidak berakal yang akan dibuang begitu dianggap gagal. Mengejutkan bagi High Evolutionary, ternyata Rocket telah menemukan masalah yang melibatkan protein dalam organisme yang mereka gunakan. And then they make, what do you say? Oligobeta-microseminoprotein. Kembali ke timeline masa kini, The Guardians akhirnya masuk ke Orgoscope dengan Peter Quill berusaha untuk berbicara hati-hati dengan Gamora, namun dia menolaknya karena dia bukan lagi Gamora yang dulu dikenal dan dicintainya. Peter, you know this is an open line, right? What? What color button did you push? Blue! Setelah masuk ke sana, mereka kemudian menyimpan spacesuit mereka di satu tempat sebelum mereka akhirnya ditemukan oleh Orgosentris yang dipimpin oleh Master Karga yang diperankan oleh Nathan Fillion. Namun para Guardians berpura-pura bekerja di sana. Peter Quill kemudian berpisah dengan Gamora dan Nebula, sementara Drax dan Mantis menuju ke tempat lainnya. Peter Quill, Gamora, dan Nebula kemudian bertemu dengan seorang karyawan Orgo yang bernama Ura yang diperankan oleh Daniela Melchior dan memaksanya untuk membawa mereka mengakses catatan-catatan Orgoscope. Tepat saat mereka menemukan berkasnya Rocket, Orgosentris kemudian mengejar The Guardians. Sayangnya, spacesuit mereka justru tersedot keluar menuju ke ruang hampa karena mereka menyimpan di tempat yang salah. Our spacesuits! Why don't you ever think? Are we pretending to be angry again? Mantis, you asshole! Drax dan Mantis mencoba untuk melawan para pasukan tersebut. Karja kemudian menembak mereka mengenai Drax dan Nebula. Sementara Peter Quill meyakinkan Ura untuk membantu mereka, sehingga Ura membiarkan Peter Quill untuk mengakses sistem mereka untuk mematikan gravitasi buatan agar Orgosentris tidak terus mengejar mereka, sehingga memungkinkan para Guardians bisa kembali ke kapal. You're hopelessly in love with him. Every single time. My name is Bleedle Snort! Dalam adegan flashback yang lainnya lagi, Rocket terlihat bersama dengan teman-teman hewannya pada saat mereka bermimpi tentang bagaimana rasanya hidup di alam bebas. Di sini mereka menemukan nama mereka masing-masing. Berang-berang tersebut menamakan dirinya sebagai Layla, Walrus menamakan dirinya sebagai Thieves, sementara si kelinci menamakan dirinya sebagai Floor, sebelum Rocket akhirnya memilih namanya sendiri setelah melihat Rocket terbang di atas Counter-Earth.
Kembali ke masa kini, The Guardians kemudian memutar berkas Rocket dan menyaksikan kengerian yang dia alami di bawah High Evolutionary. Kunci akses juga tidak ditemukan dalam berkas tersebut, namun ada di dalam ingatan sebuah perangkat yang berada di kepala Teal. Salah satu bawahannya High Evolutionary. Ketika Peter Quill mencoba untuk pergi mencari Teal, Gamora menantang rencana tersebut sampai Nebula mengatakan kepadanya bahwa Rocket adalah keluarga mereka. He's created whole society. Zeronians, corners of the universe consider him God. Para orgosentris sendiri bertemu dengan Ayesha dan Adam ketika mereka menahan seorang Ravager yang ditangkap dan hewannya yang kemudian dinamakan dengan Blurb, di mana Ayesha mencoba untuk membujuk Adam menginterogasi Ravagers tersebut mengenai informasi tentang para Guardians. Namun sayangnya, Adam Warlock malah membakarnya hingga mati dengan kekuatannya, membuat Ayesha akhirnya marah. Beberapa saat kemudian dia mendengar Gamora menghubungi Ravagers tersebut melalui radio dan mengirimkan koordinat agar dia dijemput, dan tanpa sadar sebenarnya Gamora telah memberitahu Ayesha kemana tujuan mereka. Sementara itu, Adam Warlock malah terlihat menyukai Blurb. Adam! Yes, Mother. Show him we mean business. Kita kemudian dibawa ke flashback lainnya lagi, di mana High Evolutionary dengan gila membawa Rocket untuk menyaksikan eksperimen berikutnya, karena dia mengambil saran dari Rocket yang telah dia berikan sebelumnya tentang protein dalam hewan, dan dia telah menyempurnakannya untuk membuat makhluk-makhluk yang jauh lebih maju. High Evolutionary sendiri juga merendahkan Rocket, seolah-olah dia adalah eksperimen gagal yang penuh dengan kesalahan, dan kemudian menyuruh makhluk-makhluk yang disempurnakan untuk dihancurkan. The Guardians pun akhirnya tiba di Counter Earth yang memiliki banyak lingkungan perumahan sama seperti di bumi yang juga dulu dikenali oleh Peter Quill. Ternyata lingkungan perumahan tersebut dipenuhi dengan makhluk-makhluk humanoid yang berbentuk hewan. Ketika mereka mendarat, Drax membuat kesan buruk dengan melempar bola kepada seorang anak, dan penduduk lain pun akhirnya mulai melempari para Guardians dengan sampah, hingga Groot akhirnya memilih untuk membesarkan dirinya untuk mengusir mereka. I made you! How did you know? Setelah Peter Quill membantu seorang wanita kelelawar, wanita tersebut akhirnya membawa para Guardians menuju ke rumahnya, di mana mereka membantu para Guardians untuk menemukan lokasi markas High Evolutionary agar mereka bisa menemukan Teal, dan keluarga tersebut membiarkan Peter Quill untuk menggunakan mobil mereka bersama dengan Nebula dan Groot. Mereka pun akhirnya tiba, dan para penjaga High Evolutionary mengantarkan Peter Quill untuk masuk. Kita kemudian kembali dibawa ke adegan flashback yang terakhir, di mana Rocket berhasil mencuri perangkat yang bisa membantunya membuka sel teman-temannya untuk segera kabur dari lokasi tersebut. Setelah dia dan Layla berpelukan, High Evolutionary menembak Layla sebagai hukuman karena percobaan kabur dari lokasi tersebut. Rocket menangis histeris dan kemudian akhirnya menyerang wajah High Evolutionary. Rocket mencakar dan mencelakakan High Evolutionary hingga wajahnya rusak. Ketika dua anak buahnya datang, Rocket pun akhirnya membunuh mereka. Namun mereka juga menembak mati Thieves dan juga Floor. Rocket pun akhirnya dengan sedih kabur sendirian dan berduka atas kematian teman-temannya. P13. Kembali di Counter Earth, anak buahnya High Evolutionary yang bernama Warpic yang diperankan oleh Judy Greer terbang ke kapal Guardians untuk menyerang Gamora dan Rocket. Adam Warlock sendiri menemukan Warpic pada saat dia mencoba untuk menangkap Rocket, dan dia memutuskan kepalanya. Peter Quill bertemu dengan High Evolutionary dan menghadapinya atas tindakannya sebelum dia menyatakan bahwa dia akan menghancurkan planet tersebut dan memulai semuanya dari awal kembali. Counter Earth pun akhirnya mulai hancur beserta seluruh penduduknya. Adam Warlock mencoba untuk terbang kembali ke Ayesha hanya untuk menyaksikan Ayesha akhirnya tewas setelah ikut meledak di dalam kapalnya. Anything I've done for the betterment of the universe. Peter Quill dan Groot kemudian melawan beberapa anak buah High Evolutionary sebelum mereka melompat keluar jendela dengan Teal, dan Groot menciptakan sayap untuk menjaga dirinya dan Peter Quill di udara ketika dia mencuri ingatan Teal. The Guardians yang lainnya pun akhirnya berhasil kembali ke kapal mereka pada saat planet tersebut akhirnya terus meledak di sekitar mereka. Dalam kekacauan itu, Mantis, Drax, dan Nebula malah menerobos masuk ke kapalnya High Evolutionary, sementara Peter Quill dan Groot justru berhasil kembali ke kapal mereka dengan Rocket Raccoon dan Gamora. Nebula menyalahkan Drax atas keadaan mereka, sementara Mantis mencoba untuk membela dia, meskipun dia tahu bahwa dia selalu melakukan hal-hal yang bodoh yang membuat mereka selalu berada dalam masalah. The rest of us having to carry this flag! Don't push him! I don't care if he's stupid. Forget. Ha!
Peter Quill, Gamora, dan Groot kemudian bergegas menggunakan kunci akses untuk menyelamatkan Rocket. Akhirnya Rocket menemukan dirinya berada di sebuah dunia yang berwarna putih di mana dia bertemu dengan Layla, Tiffs, dan juga Floor. Seolah-olah mereka menyambutnya ke alam baka. Rocket tampaknya sudah siap bergabung dengan mereka sampai Layla akhirnya mengatakan kepada Rocket bahwa dia masih memiliki tujuan yang tersisa dalam hidupnya. Mereka pun akhirnya berbagi ciuman sebelum Rocket akhirnya hidup kembali dan memeluk teman-temannya. Mereka kemudian berkomunikasi dengan Nebula karena dia bersama Drax dan Mantis telah menemukan sekelompok besar anak-anak yang ditangkap oleh High Evolutionary untuk dijadikan sebagai bahan percobaan. Mereka mendengar suara Rocket melalui radio dan sangat berbahagia setelah mengetahui bahwa Rocket akhirnya berhasil terselamatkan. Sayangnya, High Evolutionary menangkap mereka, lalu kemudian menyampaikannya kepada The Guardians yang lainnya. Back in your cages! Peter Quill pun akhirnya memutuskan untuk segera bertindak untuk menyelamatkan teman-temannya dan menghubungi Kraglin untuk meminta bantuan. Drax berhasil menenangkan anak-anak yang ditangkap karena dia ternyata bisa berbicara dalam bahasa mereka, dan dia juga berhasil membuat mereka tertawa dengan tingkah lakunya yang konyol seperti dulu dengan putrinya. No! Listen to me! What the hell are you doing, Mantis? Explaining it! Yo, Juju. Why didn't you tell us you knew their language? Why didn't you ask? Dia bersama dengan Mantis dan Nebula dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan 3 Abilisk. Namun Mantis ternyata berhasil menggunakan kekuatannya untuk membuat Abilisk berpihak kepada mereka dan membantu mereka untuk masuk ke dalam pertempuran. Kraglin dan Cosmo the Space Dog membantu untuk mendekatkan Knowhere ke kapal. Namun pasukan High Evolutionary justru mulai menyerang. Pada saat yang tepat, Kraglin malah mendapatkan penglihatan Yondu yang diperankan oleh Michael Rooker kembali, yang kemudian mendorong untuk menggunakan hatinya agar dapat mengendalikan Yaka Arrow. Dan akhirnya Kraglin berhasil melakukannya dan dia pun menghancurkan drone High Evolutionary. Sementara Cosmo menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengalahkan para pasukan High Evolutionary. Anak buah High Evolutionary pun mencoba untuk memberontak, namun dia menggunakan kekuatannya untuk menguapkan mereka semua. Setelah The Guardians akhirnya bersatu kembali, mereka bergabung dengan Adam dan juga Blur. Bersama-sama mereka kemudian menghadapi para tentara High Evolutionary dan menghancurkannya habis-habisan. Cosmo menggunakan kekuatannya untuk mendekatkan kapal ke Knowhere, sehingga Guardians bisa menyelamatkan anak-anak yang ditangkap oleh High Evolutionary dan membawa mereka ke tempat yang aman. Sebelum pergi, Rocket menemukan sekelompok bayi rakun beserta hewan lainnya dan mulai mencoba untuk membebaskan mereka. High Evolutionary pun menemukan dia dan hampir membunuhnya. Lalu High Evolutionary sekali lagi mengatakan bahwa Rocket hanyalah eksperimen gagal, sampai Rocket mengingatkannya siapa dirinya sebenarnya. Dan disinilah momen ketika Rocket menyebut dirinya sebagai Rocket Raccoon. Name's Rocket. Rocket Raccoon. Kemudian The Guardians yang lainnya akhirnya datang dan memberikan hukuman yang pantas untuk High Evolutionary sebelum menarik wajahnya dan mengungkapkan wujud wajah mengerikan yang sebelumnya sudah dicakar dengan parah oleh Rocket di masa lalu. Rocket memilih untuk tidak membunuh High Evolutionary, namun meninggalkan dirinya ketika kapalnya tersebut akhirnya mulai meledak. Rocket pun membebaskan hewan-hewan yang lainnya, namun kekuatan Cosmo hampir habis sebelum Peter Quill bisa mencapai Knowhere. Karena sebelumnya Peter Quill berusaha untuk menyelamatkan alat pemutar musik kesayangannya. Dia pun akhirnya hampir mati membeku di angkasa sampai Adam Warlock datang untuk membawanya menuju ke Knowhere, dan akhirnya Peter Quill pun terselamatkan. Kembali di Knowhere, The Guardians akhirnya berkumpul untuk terakhir kalinya. Gamora akan melanjutkan perjalanannya bersama dengan para Ravagers, sementara Peter Quill berencana untuk kembali ke bumi. Mantis sendiri mengatakan bahwa dia juga ingin pergi untuk mencari apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Drax menawarkan diri untuk pergi bersama Mantis, namun Mantis mengatakan bahwa dia harus melakukannya sendiri untuk mencari jati dirinya sendiri. Dan Nebula mengatakan bahwa Drax dibutuhkan untuk menjaga anak-anak di Knowhere karena dia sejak dulu memang sudah seperti seorang ayah. Sementara Nebula sendiri memutuskan untuk mengurus Knowhere. Peter Quill kemudian menyerahkan kepemimpinannya kepada Rocket Raccoon sehingga dia bisa memimpin Guardians of the Galaxy yang berikutnya. Sebelum Gamora pergi, Peter Quill menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bersama lagi. Dia pun akhirnya kembali ke bumi dan bersatu kembali dengan kakeknya, yaitu Jason yang diperankan oleh Greg Henry. Setelah The Guardians akhirnya berpisah, Rocket mendapatkan Zune milik Peter Quill dan dia memutar lagu Dog Days Are Over untuk didengarkan kepada seluruh penduduk Knowhere, dan mereka pun akhirnya mulai berdansa mendengarkan lagu tersebut.
Dalam mid-credit scene, Rocket Raccoon dan Groot sekarang memimpin tim baru mereka, termasuk Kraglin, Cosmo the Space Dog, Adam Warlock, Blurb, dan satu lagi yang merupakan salah seorang anak dari fasilitas laboratorium milik High Evolutionary yang bernama Phyla yang diperankan oleh Kaizen. Ketika segerombolan musuh mulai mendekat, Rocket Raccoon memimpin mereka dengan memutar lagu Come and Get Your Love saat mereka pun akhirnya menuju petualangan mereka yang berikutnya. Dalam post-credit scene, Peter Quill akhirnya sampai di bumi dan dia pun bertemu dengan kakeknya yang ternyata masih hidup. Mereka kemudian menikmati sarapan bersama sambil membahas kehidupan mereka. Itu dia plotline cerita dari Guardians of the Galaxy Volume 3. Sekarang waktunya kita breakdown apa saja detail yang bisa kita dapatkan melalui film yang satu ini. Dimulai dari intro logo Marvel Studios, di mana kali ini ditampilkan secara berbeda. Sebenarnya format intro logonya tetap sama, namun versi sebelum-sebelumnya diisi dengan beberapa adegan yang diambil dari beberapa cerita dari film-film MCU. Sementara untuk film ini, adegan-adegan yang disematkan dalam intro logo tersebut difokuskan kepada adegan-adegan yang menceritakan tentang Guardians of the Galaxy dari berbagai film di mana mereka muncul. Ini mengingatkan kita terhadap logo Marvel Studios ketika film Black Panther, di mana adegan-adegan yang diisi ke dalam logo tersebut adalah adegan-adegan dari karakter T'Challa yang merupakan penghormatan untuk mendiang Chadwick Boseman. Markas baru untuk Guardians of the Galaxy adalah tempat yang kita kenali sebagai Knowhere. Ini merupakan sebuah tengkorak dari Old God yang mengapung di angkasa, yang banyak dipercaya orang itu adalah tengkorak kepalanya Celestial, yang mana dalam komik Celestial ini sebenarnya dibunuh oleh Null dengan menggunakan All Black Necrosword. Dalam film sebelumnya, Knowhere ini dijadikan markas untuk The Collector, sebelum akhirnya Guardians of the Galaxy membelinya dalam film The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Di sini juga kita bisa menemukan Cosmo the Space Dog dan Howard the Duck menjadi penghuni Knowhere, di mana keduanya sebenarnya pernah muncul dalam film sebelumnya yang menjadi bagian dari koleksinya The Collector. Dalam film ini kita juga bisa kembali melihat titik koordinatnya Knowhere yang justru terlihat berbeda dengan titik koordinat Knowhere yang pernah terlihat dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2, yang mana ini menandakan kalau Knowhere sebenarnya bisa bergerak atau bisa berpindah tempat. Dan akhirnya ke reveal di babak akhir film ini, Knowhere digunakan oleh Kraglin untuk menyelamatkan makhluk-makhluk yang ada di markasnya High Evolutionary dengan mengendarainya seperti layaknya sebuah kapal luar angkasa. Film ini sendiri dibuka dengan lagu yang dinyanyikan oleh Rocket, yang mana ini merupakan lagu versi akustik milik Radiohead yang berjudul Creep yang dirilis pada tahun 1993. Salah satu baris lirik lagu yang dinyanyikan oleh Rocket adalah I'm a Weirdo, yang mana ini menjelaskan kalau Rocket Raccoon sebenarnya masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Apalagi dalam film Guardians of the Galaxy Volume pertama, Rocket pernah marah kepada Drax yang mengejeknya sebagai monster. I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over, turned into some little monster. Rocket, no one's calling you a monster. Lalu, lirik lagu lanjutannya adalah What the hell am I doing here? I don't belong here, yang merupakan foreshadowing kalau beberapa di antara mereka akan segera meninggalkan tim ini. Seperti yang terungkap di akhir, Peter Quill akhirnya kembali ke bumi, sementara Mantis memilih untuk mencari jati dirinya bersama dengan 3 Abelis, sementara Rocket pada akhirnya menjadi Kapten The Guardians yang baru. Lagu dari Radiohead ini sendiri terputar melalui Zune milik Peter Quill yang dipegang oleh Rocket, di mana ini merupakan digital media player yang sebelumnya telah diberikan oleh Kraglin, yang memberitahunya bahwa Yondu Udonta menemukan digital media player ini untuk Peter Quill setelah sebelumnya Walkman milik Peter Quill dirusak oleh Ego the Living Planet. Sementara itu terlihat Nebula dan Groot sedang menggantung sebuah papan neon yang berisi tulisan dalam bahasa Kree, yang mana tulisan itu sebenarnya bertuliskan Guardians of the Galaxy, dan bentuk dari papan sign neon itu adalah bentuk title card resmi untuk film Guardians of the Galaxy Volume 3 yang sudah di-reveal melalui materi promosi untuk film ini. Nebula sendiri dalam film ini memiliki perangkat baru yang berupa lengan nanotech, dan sudah dikonfirmasi bahwa lengan tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Rocket Raccoon kepada Nebula, karena dalam film The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Nebula memberikan hadiah Natal kepada Rocket yang berupa lengan mekaniknya Bucky Barnes. Pada saat Peter Quill dibawa menuju ke kamarnya karena kehilangan kesadarannya akibat mabuk terlalu berat, di kamarnya kita bisa
bisa menemukan sebuah kaset tape deck yang sebelumnya bisa kita temukan dari film Guardians of the Galaxy volume pertama, Guardians of the Galaxy volume kedua, dan juga The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Dalam film ini, untuk pertama kalinya kita juga bisa melihat kemampuan dari Cosmo the Space Dog, yang mana ini merupakan karakter yang berasal dari komik yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Nova volume 4 isu nomor 8 yang dirilis pada tahun 2007. Selain kekuatan telekinesis, Cosmo the Space Dog sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk membaca dan memanipulasi pikiran orang lain. Sementara Nebula sendiri mengungkap kalau Mantis adalah saudaranya Peter Quill, yang mana ini merupakan pengungkapan dari Special Presentation The Guardians of the Galaxy Holiday Special, di mana dalam film tersebut Mantis akhirnya mengungkapkan bahwa dia dan Peter Quill sebenarnya saudara satu ayah, yaitu Ego the Living Planet. Sementara itu, akhirnya kita mendapatkan penampilan debut dari Adam Warlock, yang dalam komik Adam Warlock ini sebenarnya adalah salah satu makhluk yang paling kuat yang pernah ada dan disempurnakan oleh High Evolutionary. Dalam film ini dia punya asal-usul yang hampir sama dengan di komik, namun dia diperlihatkan seperti karakter anak kecil yang belum matang. Bahkan ibunya sendiri, Ayesha the Sovereign, mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari kepompong terlalu dini. Adam Warlock pertama kali diperkenalkan dalam komik Fantastic Four isu nomor 66 yang dirilis pada tahun 1967, di mana pada saat itu dia masih dipanggil dengan nama Him, yang diciptakan oleh kelompok ilmuwan yang bernama Enclave. Kemudian dia akhirnya mendapatkan namanya sebagai Adam Warlock dalam komik Marvel Premiere isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1972. Kita akhirnya bisa melihat asal-usul Rocket dalam adegan flashback, di mana dia merupakan hasil percobaan dari High Evolutionary. Dia ditandai dengan kode nama 89P13 89P13, di mana kode ini pernah diperlihatkan dalam film pertama ketika Rocket diidentifikasi oleh Nova Corps. Sementara kilas balik ini juga merupakan jawaban dari kemarahan Rocket sebelumnya di film pertama kepada Drax, di mana dia mengatakan kalau dia tidak meminta dirinya untuk dijadikan bahan percobaan yang mengubahnya menjadi monster. Lalu di film kedua, Yondu sempat memberitahu Rocket dengan marah bahwa dia mengetahui ilmuwan gila yang mengubah Rocket menjadi seperti ini. You don't know anything about me, loser. I know everything about you. Shut up. I know them scientists what made you never gave a rat's ass about you. I'm serious. Akhirnya terungkap kalau Rocket ternyata adalah bahan eksperimen dari High Evolutionary. Setelah dimasukkan ke dalam kandangnya, Rocket kemudian disambut oleh seorang temannya, yaitu Layla. Nama Layla sendiri juga pernah diperlihatkan ketika dia diidentifikasi oleh Nova Corps. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik The Incredible Hulk isu nomor 271 yang dirilis pada tahun 1982 bersama-sama dengan teman Rocket yang lainnya yang bernama Thieves dan juga Floor, dua karakter original yang diciptakan oleh James Gunn untuk MCU. Linda Cardellini menyuarakan karakter Layla. Untuk sekedar diketahui, Linda Cardellini sendiri sebelumnya memerankan karakter istri dari Hawkeye, yaitu Laura Barton dalam series Hawkeye. Sementara itu, Floor diperankan oleh Michaela Hover yang merupakan kolaborator lama James Gunn yang sebelumnya pernah memiliki peran kecil dalam film Guardians of the Galaxy sebagai anggota dari Nova Corps. Sementara untuk pengisi suara Thieves adalah Asim Chowdhury, yang mana ini merupakan penampilan perdananya di MCU. Floor sendiri memiliki penampilan yang aneh, di mana dia memiliki kaki mekanik yang mirip seperti laba-laba, yang mengingatkan saya terhadap salah satu mainan yang dimodifikasi oleh Sid dalam film Toy Story pertama. Dan ini juga mengingatkan saya terhadap kekalahan Groot terhadap Adam Warlock yang menyisakan kepalanya saja. Kapal terbaru The Guardians disebut dengan nama The Bowie, yang mana nama ini diambil dari nama musisi rock David Bowie. Ini merupakan kapal ketiga The Guardians. Kapal pertama mereka adalah The Milano, yang mana nama tersebut diambil dari nama pujaan masa kecilnya Peter Quill, yaitu Alyssa Milano. Lalu kemudian setelah Milano hancur dalam film Guardians of the Galaxy Volume 2, The Guardians kemudian mendapatkan kapal barunya yang bernama Benatar. Ini diambil dari nama penyanyi rock Pat Benatar. Dalam film ini kita juga berkenalan dengan High Evolutionary. Karakter ini berasal dari komik yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Thor isu nomor 134 yang dirilis pada tahun 1966. Pada dasarnya dia adalah seorang pria yang bernama Herbert Edgar Wyndham. Wyndham sendiri merupakan lulusan dari Oxford dan terobsesi dengan gagasan untuk mengembangkan hewan ke tingkat evolusi yang jauh lebih tinggi. Dia terinspirasi dari apa yang telah dilakukan oleh Nathaniel Essex yang kemudian kita kenal sebagai Mr. Sinister dalam komik. Namun akhirnya terkonfirmasi oleh James Gunn bahwa High Evolutionary dalam film ini bukanlah Herbert Wyndham. Dia murni seorang ilmuwan alien yang tidak berasal dari bumi. Sebuah petunjuk penting
lainnya dalam film ini adalah High Evolutionary menggunakan gas kepada hewan-hewan dalam ruangan tabung, di mana metode ini mirip seperti bagaimana Inhuman menjalani proses sterigenesis. Dan siapa tahu di masa depan justru ini akan menjadi cikal bakal untuk diperkenalkannya Inhuman untuk pertama kali di MCU. Meskipun kita sudah sama-sama tahu karakter Inhuman yang pertama kali diperlihatkan di MCU adalah Black Bolt. Namun itu adalah Black Bolt versi varian yang berasal dari Earth 838 yang diperlihatkan dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sylvester Stallone sendiri akhirnya kembali menjadi Stakar Ogre dalam film ini, di mana dia membawa tim United Ravagers-nya. Kita bisa melihat ada Martinex yang diperankan oleh Michael Rosenbaum, kemudian ada Kruger yang memiliki kemampuan sihir Eldritch yang sama seperti yang dimiliki oleh Doctor Strange. Untuk penjelasan tentang karakter ini silakan simak di video kita yang sebelumnya. Lalu ada Mainframe yang diperankan oleh Tara Strong. Namun sayangnya ada dua anggota yang tidak ikut bersama dengan United Ravagers ini, yaitu Aleta Ogre yang harusnya diperankan oleh Michelle Yeoh yang sempat tampil dalam film Guardians of the Galaxy volume kedua, dan juga ada Charlie 27 yang diperankan oleh Ving Rhames. Untuk pertama kalinya kita juga diperkenalkan dengan sebuah planet yang bernama Counter Earth yang merupakan tiruannya bumi. Dalam komik, Counter Earth ini pertama kali diperkenalkan dalam Marvel Premiere isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1972, di mana High Evolutionary dalam komik menciptakan Counter Earth yang pertama sebagai versi yang benar-benar mirip dengan bumi yang asli. High Evolutionary juga mengungkap bahwa dia telah harus menghancurkan dan membangun kembali Counter Earth beberapa kali sebagai hasil dari eksperimennya yang perlu diperbaiki. Asal-usul nama Rocket sendiri terungkap dalam film ini melalui kilas balik, yaitu pada saat dia sedang bersama dengan High Evolutionary, dia melihat sebuah roket terbang ke langit di Counter Earth. Rocket adalah salah satu kata yang diucapkan oleh dirinya pada saat itu, dan inilah yang memberikannya impian di mana suatu hari dia kepengen terbang melintasi langit bersama dengan teman-temannya. Dan inilah yang menjadi alasan utama kenapa dia kepengen memberikan namanya sendiri sebagai Rocket. Meskipun pada saat itu dia belum menyadari kalau dia berasal dari spesies Raccoon. Referensi menarik lainnya adalah ketika mereka mendapatkan space suit dari Ravagers yang memiliki warna yang berbeda-beda yang dipakai oleh Star-Lord, Drax, Mantis, Nebula, dan Gamora ketika mereka menyusup ke Orgoscope. James Gunn sudah mengkonfirmasi melalui akun Twitternya bahwa sebenarnya warna-warni yang disematkan kepada space suit tersebut merupakan referensi ke film klasiknya Stanley Kubrick, yaitu 2001: A Space Odyssey. Salah satu anggota wanita dari Orgoscope yang ditembak oleh Gamora di kakinya diperankan oleh Jennifer Holland yang merupakan istrinya James Gunn dari kehidupan nyata, dan dia juga ikut berperan dalam film The Suicide Squad serta series Peacemaker yang digarap oleh James Gunn sebagai Emilia Harcourt bersama dengan Daniela Melchior yang dalam film ini juga membuat penampilan cameo-nya sebagai Ura. Dalam film The Suicide Squad, Daniela Melchior juga memerankan karakter Ratcatcher 2. Sementara Nathan Fillion yang juga ikut bergabung dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3 ini akhirnya terpilih untuk memerankan karakter Green Lantern dalam film Superman Legacy yang akan digarap oleh James Gunn untuk DCU Chapter 1 Gods and Monsters-nya. Salah satu referensi yang paling menyenangkan terungkap juga melalui baris percakapan yang diungkapkan oleh Peter Quill, di mana dia mengungkapkan bahwa emosi yang menguasai Peter Quill ketika mengetahui bahwa Gamora sudah mati dalam film Avengers Infinity War mengakibatkan dia tidak mengikuti rencana teman-temannya untuk menghentikan Thanos. Dan akhirnya dalam film ini Peter Quill mengakui hal tersebut pada saat dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena minum terlalu banyak untuk menghilangkan kesedihannya akibat dari kehilangan Gamora tepat sebelum Adam Warlock datang untuk menyerang Rocket Raccoon. Sebuah foto Polaroid ditemukan oleh Gamora di dalam ranselnya Peter Quill yang memperlihatkan foto ibunya Peter Quill dan juga kakeknya. Ranselnya sendiri merupakan ransel yang sama yang dia miliki ketika Yondu menculiknya pada tahun 1988. High Evolutionary sendiri menyebut beberapa spesies yang telah dia ciptakan selama bertahun-tahun, di mana dia menyebutkan Ceronian dan Animan sebagai alien yang dia ciptakan selain Sovereign. Ceronian sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Incredible Hulk isu nomor 103 yang dirilis pada tahun 1968 sebagai ras alien humanoid di mana raja mereka berkonflik dengan Hulk. Tapi dalam komik, ras ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan High Evolutionary. Lalu Animan sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Scarlet Spider Unlimited isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 95, di mana dia diciptakan untuk menjadi pelayannya High Evolutionary. Sementara untuk Sovereign tidak pernah ada dalam komik. Ini merupakan hasil karyanya James Gunn sendiri untuk Marvel Cinematic Universe yang pertama kali diperkenalkan dalam film Guardians of the Galaxy
volume kedua. Di Counter Earth kita bisa melihat juga sebuah patung yang mirip seperti patung Liberty. Sayangnya karena ini adalah Counter Earth, maka patung Liberty-nya diganti dengan memperlihatkan High Evolutionary, bukan Lady Liberty. High Evolutionary sendiri dalam patung ini terlihat menggendong seekor monyet, yang mana ini mengingatkan kita terhadap patung monyet Abraham Lincoln dalam ending film Planet of the Apes karyanya Tim Burton. Kita juga bisa melihat sebuah penampilan cameo dari Howard the Duck yang menjadi salah satu penghuni Nowhere. Kemudian cameo lainnya adalah The Broker yang juga ada di antara peserta yang ikut bermain bersama dengan Howard the Duck. Karakter ini terakhir kali terlihat dalam film pertama ketika dia menolak untuk membeli orb yang telah dicuri oleh Star-Lord. Pada dasarnya, The Broker inilah yang bertanggung jawab atas pembentukan Guardians of the Galaxy karena tindakannya tersebut menyebabkan Star-Lord, Gamora, Rocket, dan Groot akhirnya bertemu dan ditangkap bersama-sama. Dalam film ini kita juga akhirnya bisa melihat spesies alien yang kita sebut sebagai Abelisk yang pertama kali terlihat dalam film Guardians of the Galaxy volume kedua sebagai makhluk yang dihadapi oleh The Guardians untuk melindungi Sovereign. Di film ketiga ini peran mereka sangat berbeda karena di sini Mantis belajar untuk membentuk ikatan dengan para Abelisk ini yang memungkinkan Abelisk akhirnya tidak memakan manusia melainkan hanya mengkonsumsi baterai. Penampilan cameo yang juga tidak bisa kita hindari adalah penampilan kembali Yondu Udonta yang diperankan oleh Michael Rooker, di mana Kraglin memiliki penglihatan terhadap dirinya dalam adegan terakhir yang menjadikan Kraglin akhirnya terinspirasi dan termotivasi untuk menguasai Yaka Arrow yang telah diwariskan oleh Yondu. Ada lagi sebuah referensi menarik dari salah satu karyanya James Gunn di DCEU yang terdapat dalam koleksian hewan-hewan milik High Evolutionary yang akan digunakan untuk eksperimennya, di mana terdapat seekor elang di antara para tawanan hewan tersebut. Meskipun ini bisa saja sebagai sebuah kebetulan, namun kenyataannya Peacemaker dalam seriesnya memiliki sahabat yang merupakan seekor elang yang bernama Eagly. Referensi menarik lainnya adalah pada saat Adam Warlock akhirnya memutuskan menyelamatkan Peter Quill, di mana adegan tersebut terlihat sangat mirip seperti salah satu lukisan terkenalnya Michelangelo yang berjudul The Creation of Adam yang memposisikan Adam dan penciptanya di langit-langit Kapel Sistina. Di film ini untuk pertama kalinya kita akhirnya mendengarkan Groot mengucapkan kalimat lain selain I am Groot. Dan ketika tim ini secara lengkap akhirnya berkumpul kembali, Groot mengucapkan I love you guys. Banyak fans yang menduga bahwa sebenarnya dia mengucapkan kalimat I am Groot. Namun implikasinya setelah 3 film, kita sebagai penonton akhirnya bisa memahami cara berkomunikasinya Groot. I love you guys. Selama 3 film dari Guardians of the Galaxy, selain teman-temannya, hanya Groot yang bisa memahami arti dari setiap kalimat yang dia ucapkan. Namun di momen ini, Groot benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada teman-temannya secara verbal dengan mengucapkan I love you guys. Peter Quill akhirnya kembali ke bumi, dan akhirnya terungkaplah kalau nama kakeknya Peter Quill adalah Jason Quill, yang merupakan referensi dari nama ayah kandungnya Peter Quill dalam komik, yaitu Jason. Di komik, Jason ini adalah penguasa dari Kekaisaran Spartax. Namun di MCU, cerita tersebut tidak pernah terjadi karena ayahnya Peter Quill di MCU adalah Ego. Sementara itu di Nowhere akhirnya mereka semuanya menari, berdansa, yang kemudian membawa kita callback ke momen-momen sebelumnya. Dalam film Guardians of the Galaxy volume kedua, Drax pernah mengatakan ada 2 jenis makhluk di alam semesta ini, mereka yang menari dan mereka yang tidak. There are 2 types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. Awalnya Drax mengatakan bahwa dia dan istrinya bukanlah penari, tapi dalam adegan akhir Guardians of the Galaxy volume ketiga, dia akhirnya ikut menari bersama dengan para penduduk Nowhere. Ini merupakan sebuah adegan penebusan setelah di awal film ketika dia ditegur oleh Mantis untuk berjoget, Drax membalas dengan mengatakan bahwa dance hanya untuk orang idiot. Come on, Drax. Dance. Only idiots dance. Adegan ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan karakter Drax, di mana dia sudah membuka dirinya untuk jauh lebih terbuka dan mengekspresikan kegembiraannya dengan berbaur bersama dengan teman-temannya. Beralih ke mid-credit scene, akhirnya kita bertemu dengan Phyla-Vell yang membuat penampilan debutnya sebagai karakter baru yang bergabung dengan anggota The Guardians. Phyla-Vell ini merupakan salah satu eksperimen dari High Evolutionary yang sempat diperlihatkan di dalam film. Dia dikonfirmasi hadir di antara anak-anak tahanan yang sudah dibebaskan. Dalam komik, Phyla-Vell ini adalah salah satu pahlawan kosmik yang sangat kuat dan dikenal sebagai Quasar yang kedua. Asal-usul kekuatan Phyla-Vell di Guardians of the Galaxy volume ketiga diubah dengan menghubungkannya dengan eksperimen yang dilakukan oleh High Evolutionary. Padahal kekuatannya dalam komik berasal dari Quantum Bands. Anggota terbaru dari Guardians of the Galaxy sendiri juga adalah Adam Warlock yang ikut bergabung bersama dengan Blurb. Dalam post-credit scene, sebuah referensi disertakan untuk Kevin Bacon, di mana di adegan tersebut kakeknya Peter Quill ditampilkan
ditampilkan sedang membaca sebuah koran yang berisi headline tentang cerita di mana Kevin Bacon mengungkapkan detail tentang penculikan alien. Hal ini merupakan referensi langsung bagaimana Mantis dan Drax menculik Kevin Bacon untuk mencoba menyenangkan Peter Quill sebagai hadiah Natal dan dibawa menuju Nowhere. Meskipun Kevin Bacon sudah kembali, tampaknya dia masih ingin membagikan petualangan serunya kepada pers. Dan referensi ini merupakan referensi langsung dari Special Presentation The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Referensi terakhir adalah pengungkapan The Legendary Star-Lord will return. Ini merupakan sebuah upgrade untuk nama Peter Quill sendiri yang diambil dari judul komiknya, yaitu The Legendary Star-Lord yang diterbitkan dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Yang mana itu artinya kita masih akan melihat Peter Quill kembali hadir di film MCU yang berikutnya. Itu dia beberapa detail yang bisa kalian dapatkan melalui film Guardians of the Galaxy volume ketiga yang menjadi penutup trilogi yang epic oleh James Gunn di MCU, juga sebagai penanda perpisahannya sebelum dia akhirnya beralih untuk mengurus DCU Chapter 1 Gods and Monsters-nya. Silahkan tambahkan kalau ada detail lain yang mungkin tidak kita bahas di video kita kali ini di kolom komentar di bawah ya Varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.